Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan Happy Short Family. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Hati-hati pakai hati. Dalam firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat firman Tuhan tadi mengajak setiap kita mengambil waktu untuk memeriksa hati kita masing-masing. Karena apa yang ada di hati kita akan termanifestasi dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau hati kita pahit, yang kita keluarkan juga akan pahit. Begitu juga sebaliknya, kalau hati kita bersih, yang kita keluarkan juga hal-hal yang baik. Makanya daripada itu, mari kita periksa sumbernya, cek sumbernya juga. Jangan sampai memahitkan orang lain karena pahitnya hati kita. Ketika kita sudah lelah belajar atau bekerja, biasanya emosi negatif itu bisa muncul. Kita lebih mudah merasa kesal, marah, bahkan stres. Hal tersebut bisa muncul terjadi karena sebelumnya, apakah kita sudah bersyukur atau malah sebaliknya berpikiran negatif. Bagi kita ataupun bagi saudara-saudara yang merupakan pemimpin, tanggung jawab kita itu sangat besar loh. Hati-hati untuk apapun yang saudara pikir atau tindakan apapun. Bahkan di zaman yang sekarang ini ya, memposting hal apapun di sosial media. Apakah itu membangun, atau berupa sindiran, cacian, bahkan makian. Kemanapun kita pergi, apapun situasi kita saat ini, harusnya kita membawa kehidupan sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Belajarlah mengubah sikap hati kita, dan terus berpegang kepada firman Tuhan, serta memiliki Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penuntun, agar kita terus diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus itu penuntun, sedangkan iblis itu penuntut. Jadi kita harus bedakan cara kerjanya. Kalau Roh Kudus itu sifatnya menghibur, sedangkan iblis itu sifatnya menghakimi kalau saudara, apalagi kalau saudara lagi jatuh dalam dosa. Ketika saudara jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan berkata kepada saudara, yuk bangkit berjalan bersama Tuhan kembali. Tetapi beda dengan perkataan iblis. Kamu tuh udah gagal. Jadi kita harus tahu mana perkataan Roh Kudus, mana perkataan iblis. Tapi kebanyakan orang justru takut untuk dipenuhi Roh Kudus. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengenal Roh Kudus secara intim. Dan memang dunia tidak mengenal Roh Kudus dan tidak menerimanya. Dalam Yohanes 14 ayat 17 juga berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus itu memberi kita kekuatan di saat kita lemah, memberi kita nasihat ketika kita kebingungan, dan menahan kita untuk tidak melakukan dosa, bukan malah membuat saudara menjadi takut ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Roh Kudus tidak akan bisa masuk ke hati kita kalau kita nggak mau membuka hati untuk Roh Kudus dan mengundangnya. Tapi dia akan setia menemani saudara. Jangan takut untuk dituntun oleh Roh Kudus, karena dia sudah diutus Bapa untuk menjadi penghibur dan mengajarkan segala sesuatu di tengah situasi apapun saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengarkan Tuhan menjadi merema bagi hati kami Tuhan. Kalau kami harus berhati-hati untuk memakai hati Tuhan, karena setiap hati itu terpancar kehidupan Tuhan. Setiap hati memancarkan apapun yang kami pikirkan ataupun perbuat Tuhan. Semoga pimpin kami Tuhan agar terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan Roh Kudus Tuhan untuk kami bisa dituntun Tuhan. Jangan kami terpengaruh oleh iblis Tuhan yang menuntut kami ketika kami jatuh dalam dosa, tetapi beri kami Roh Kudus Tuhan untuk bisa menuntun kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.